Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Baik, Bu. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya, membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, udah ada yang tahu nggak kita akan membahas apa nih pada pagi hari ini? Coba, Sri. Kita akan membahas apa nih pagi hari ini? Belum belajar, Bu. Ya ampun, ya sudah. Kita akan membahas tentang argumentatif esai. Nah, dari dari pembelajaran pada pagi hari ini, sepertinya Ibu akan mengabsen kalian dulu nih. Kayaknya sepi banget ya kelas kita ini. Ya, Bu, karena nggak ada yang masuk. Ada Ya yang nggak ampun. masuk juga, Bu. Yaudah Ibu absen dulu ya. Sally Febrianti, Hadir, Bu. Lola Paramita, hadir Bu. Sri Liandari, Hadir, Bu. Herman. Herman nggak Herman masuk ya? sakit, Bu. Herman sakit, Bu. Udah berapa hari Herman yang nggak masuk? 2 hari, Bu. Ya nanti ditanyain lagi ya yang teman terdekatnya kenapa nggak masuk. Iya, baik, Nah, Bu. kita kan akan membahas tentang argumen esai. Jadi sebelum Ibu menjelaskan argumen esai, sebelumnya udah ada yang tahu nggak argumen esai itu apa? Belum, Bu. Waduh, pada nggak belajar ya tadi malam. Ya sudah Ibu, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu argumen esai. Nah, argumen esai itu adalah mencangkup beberapa kunci kata, tujuan, atau seperti membuat soal seperti itu. Membantu kita mengembangkan argumen yang kuat berstruktur dan meyakinkan seorang pembaca. Jadi maksudnya di sini nanti Ibu akan jelaskan dulu nih seperti apa strukturnya atau langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa dipahami atau dicerna seperti itu ya, didengarkan saja. Terus nanti Ibu setelah setelah Ibu membacakan langkah-langkahnya, Ibu akan memberikan soal seperti itu. Bisa kalian dengarkan dulu ya. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu kalian harus memilih topik. Nah, dari memilih topik ini kalian harus bisa mengkompetensional dan membuat judul yang menarik. Dari judul yang menarik itu, kalian harus menentukan topik dari dua sisi yang bisa diperdebatkan sehingga kalian itu nanti dapat bisa berargumentasi berargumentasi. Nah, yang kedua itu ada penelitian di dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini kalian kalian harus mengumpulkan informasi yang mendukung. Kalian harus menggunakan sumber yang efektif seperti itu ya. Jadi cari sumber yang efektif, yang terpercaya seperti di banyak lah nanti Ibu akan jelaskan lagi apa dari mana kalian eh, mendapatkan sumber yang efektif seperti itu. Nah, yang dari cara yang ketiga ini penulisan tesis. Dari penulisan tesis ini kalian harus menyatakan pernyataan yang jelas atau menemukan inti dari esai tersebut yang merangkum argumen utama yang akan Anda buktikan dari isi tesis kalian. Nah, cara yang keempat ini kalian harus menyusun kerangka esai. Menyusun kerangka esai kalian harus dari pertama hingga akhir harus membuat pendahuluan tadi. Kalian menyegarkan tesisnya, terus kalian harus membuat paragraf isi. Dari paragraf isi itu kalian harus bisa mengembangkan argumen utama dengan dukungan buktinya. Jadi anak-anak harus mencantumkan ya bukti-buktinya yang kalian ambil dari internet tadi ataupun dari jurnal ya. Nah, terus ada paragraf kontra argumen. Paragraf kontra argumen itu kalian harus menyajikan pandangan oposisi dan membantahnya. Kalian itu harus membuat kontra dari argumen tersebut dan bisa membantah kawan kalian. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini harus bisa merangkum argumen utama dan memperkuat dan atau memperkokoh pernyataan isi teks.
Nah, langkah yang kelima ini kalian harus membuat penulisan pendahuluan. Dari penulisan pendahuluan ini kalian harus membuat dan pembaca. Pembaca itu harus menjadi tertarik dari isi esai yang kalian buat tadi, dan kalian juga harus eh, memulai dengan fakta yang menarik atau kutipan yang terpercaya, seperti diikuti dengan latar belakang, topik, atau diakhiri dengan pernyataan tesis. Nah, langkah yang keenam, kalian itu harus membuat pengembangan anak-anak. Jadi, pengembangan itu kalian ambil dari isi dari tesis kalian. Terus kalian juga harus memiliki suatu ide yang mendukung tesis tesis itu menjadi kuat, dan juga mulailah dengan kalimat topik atau tambahan suatu ide yang relevan dan analisis mendalam kalian juga harus bisa menggunakan contoh yang konkret. Nah, langkah yang ketujuh itu kalian harus menyajikan kontra argumen. Dari kontrak argumen ini, kalian juga harus bisa memberi ruang pandangan yang berlawanan dengan menyajikan kontra argumen, dan kalian harus menyajikan eh, menyajikan eh, dan kalian juga harus memahami sisi lain dari masalah lawan Anda, dan Anda juga harus bisa membaca argumen dari lawan lawan Anda. Terus langkah yang ke-8 ini kalian harus membuat penulisan kesimpulan seperti itu. Kesimpulannya harus kuat dan jelas, dengan merangkum argumen yang Anda buat tadi, yang memperkuat pernyataan isi tesis Anda dan mendorong pembaca untuk merenungkan isu tersebut. Ya, langkah yang kesembilan ini Anda harus membuat revisi seperti itu. Kalian harus merevisi lagi apa yang kalian buat tadi itu udah benar atau belum menurut kalian, kayak gitu. Terus ejaannya juga, penulisannya udah benar atau belum. Terus yang langkah yang 10 ini finalisasi. Setelah kalian tadi merevisi kan, udah merevisi segala macam itu udah, eh, kalian harus membuat finalnya nih, final isi dari esai kalian, dari isi tesis kalian menjadi final isi esai kalian, seperti itu ya. Terus kalian harus meriksa formatnya ya, harus dibenerin lagi, dilihat, jangan jangan asal-asalan seperti itu. Terus formatnya udah, dan terus pedomannya udah. Jadi dari langkah-langkah tadi sepertinya kalian udah paham nih ya, gimana cara membuatnya ya. Paham ya? Iya, paham, Bu. Nah, kayaknya itulah tadi deh penjelasan dari Ibu. Kalian juga udah Ibu jelasin tadi langkah-langkahnya apa aja. Nah, minggu depan ini soalnya dikumpul ya. Jangan lupa. Iya, Bu, baik, Bu. Kalian harus mengumpulkannya melalui Google Chrome. Kalian tahu kan Google Chrome itu apa? Iya, iya, tahu, Bu. Ya udah. Itu saja, sepertinya pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.